Apa sih leadership itu? Apa tugas utama dan terutama dari yang diberikan amanah sebagai pemimpin? Tugas pertama, terutama, dan nomor satu adalah mengambil keputusan. Oke. Dia menjadi ultimate decision maker di negeri ini. Pengambil keputusan. Karena itu, yang kita harus ketahui adalah bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Karena cara mengambil keputusan ini yang akan berdampak kepada urusan-urusan yang kita miliki masing-masing. Saya sampaikan ini di awal, Bapak sekalian, sebagai gambaran bagaimana kita bicara visi misi. Mengambil keputusan. Jadi saya mau sampaikan bagaimana kami mengambil keputusan ketika bertugas di Jakarta. Ada 4 dimensi dalam pengambilan keputusan. 1, keputusan itu harus memberikan atau mendasarkan kepada sebisa mungkin prinsip keadilan. Ini nomor 1, ultimate. Yang kedua, dia harus bisa diharapkan memenuhi kepentingan publik, public interest. Ketiga, dia keputusan itu sebisa mungkin menggunakan data, ilmu pengetahuan, common sense, dan objektivitas. Keempat, merujuk kepada undang-undang, regulasi, konvensi. Oke? Urutannya begitu mengambil keputusan. Seringkali kita ambil keputusan itu urutannya balik. Nomor 1, undang-undang dulu, peraturan dulu. Nah, banyak aturan kita yang tidak masuk akal. Banyak aturan kita yang conflicting. Banyak aturan kita yang tidak sesuai dengan evidence di lapangan. Karena itu saya sampaikan urutannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini dianggap sepele Bapak Ibu sekalian soal bagaimana mengambil keputusan itu. Sampai kapan manusia modern diingatkan dengan prinsip ini ketika kemarin terjadi pandemi COVID. Pada saat kejadian pandemi COVID, seluruh dunia, semua pemimpin dibenturkan pada sebuah kenyataan. Bagaimana mengambil keputusan dengan informasi yang sangat minim. Oke? Di situ ada pimpinan yang mengandalkan ilmu pengetahuan, ada pimpinan yang tidak mempercayai ilmu pengetahuan. Ada yang menggunakan metode ilmiah, ada yang tanpa. Ada yang memikirkan unsur keadilan, ada yang tidak. Ada yang memikirkan public interest, ada yang tidak. Itu Bapak sekalian, ujiannya di masa krisis, bukan di masa normal. Di masa krisis, disitulah kepemimpinan akan diuji. Nah, kami sampaikan ini di awal Bapak sekalian. Kenapa? Karena gagasan yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Dan ketika bicara tentang perubahan, perubahan untuk apa? Maka kami sampaikan perubahan untuk mengedepankan unsur keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Ideologinya ada. Kenapa harus pakai ideologi? Kenapa harus ada nilai? Coba misalnya dalam bila kita lihat dimensi. Ada nilai sebagai sumbu vertikal dan ada manfaat dari sumbu horizontal. Oke? Kita selalu ingin mengambil keputusan yang secara nilai benar, secara manfaat baik. Tapi dunia tak selalu seperti di dalam dunia akademik. Nah, dunia akademik selalu tidak nyaman berada di luar kuadran itu. Oke? Ketika harus ambil keputusan benar, tapi tidak baik konsekuensinya. Atau baik, tapi tidak benar. Ini 2 kuadran ini judgment. Tapi kuadran yang terakhir, tidak benar, tidak baik, ini jangan pernah dimasuki ini. Tapi nilai itu penting. Bila kita memimpin tanpa membicarakan nilai, ideologi, apa yang terjadi? Kita akan selalu ambil cost benefit, cost benefit, cost benefit, untung rugi, untung rugi. Apa yang terjadi? Inconsistency policy. Kebijakan inkonsisten karena tidak ada patokan ideologi atau nilai. Dalam urusan ini yang diuntungkan, dalam urusan ini, inilah yang kemudian membuat kita sering disebut sebagai pragmatis. Ketika satu dimensi saja yang dipakai. Nah, saya sampaikan di awal, Bapak sekalian. Kenapa, Bapak sekalian? Karena kita berbicara tentang republik. Kalau saya memimpin 20 orang, maka saya akan tugaskan tiap orang, Anda tugasnya ini, si A, si B, si C, si D, dan seterusnya dengan masing-masing tugas. Karena saya pimpin 20 orang. Ketika saya memimpin 200 orang, maka saya bikin struktur organisasi, saya bikin SOP, saya bikin target-target perolehan tiap-tiap unsur dalam 200 orang itu. Kemarin saya memimpin Jakarta, pegawainya saja itu hampir 200.000 orang, 180.000, 190.000 orang yang saya pimpin. Pada saat itu, saya tidak bisa menugasi orang satu-satu, dan saya tidak bisa hanya sekedar mengandalkan struktur organisasi, tapi saya harus menggunakan value sebagai rujukan bagi semua pemimpin. Apa nilai yang dipegang, sehingga kepala dinas, kepala badan, kepala semua itu menggunakan itu sebagai pegangan. Dan saya katakan nilainya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Itu nilainya. Pegang itu. Semua kebijakan yang disusun, benturkan dengan satu pertanyaan. Apakah kebijakan ini memenuhi rasa keadilan? Bila tidak, koreksi. Dan itu masing-masing bidang. Ketika itu dilakukan, mengejutkan bagi yang tidak terbiasa dengan urusan keadilan. Saya beri contoh. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dengar harus berkeadilan. Terus saya mikir, nyambungnya di mana Pak? Ini soal landscape. Insinyur landscape nih. Ya, boleh enggak? Insinyur landscape juga di sini. Insinyur landscape. Kami bicaranya jenis tanamannya, jenis itu. Mengapa kita bicara soal keadilan? Bukan. Tugas Anda apa? Tugas Anda menyediakan fasilitas itu pertanyaannya. Coba lihat peta Jakarta. Di mana letak taman itu berada? Begitu lihat petanya, taman berada di daerah-daerah yang rakyatnya makmur, bukan di daerah-daerah yang rakyatnya kumuh, yang justru membutuhkan taman-taman untuk mereka bermain bagi anak-anaknya. Ubah, langsung diubah. Kita membangun taman-taman di daerah-daerah yang anak-anaknya membutuhkan tempat bermain dan tidak ada ruang bermain di sana. Berubah. Bangun lebih dari 400 taman. Rasa keadilan. Pendidikan. Pendidikan bicara kesehatan, bicara tentang guru, bicara tentang kurikulum, bicara tentang tunjangan dan lain-lain. Tapi keadilan. Pertanyaan sederhana. Bagaimana pendidikan kita memasukkan unsur keadilan? Ini contoh saja. Rekrutmen, sekolah-sekolah baik di Jakarta. Siapa orang tua yang bisa masuk sekolah itu? Anak-anak yang orang tuanya pendidikan SD, SMP, S1, S2, S3 itu mendominasi lebih dari 90% recruited student di sekolah-sekolah favorit di Jakarta. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah itu akan memenuhi rasa keadilan? Tidak, harus diubah. Diubahlah sistem rekrutmennya. Setelah dirubah, apa yang terjadi? Sepertiga berpendidikan S1, S2, S3, sepertiga SMA, sepertiga SD dan SMP. Dan apa yang terjadi? Kurva normal, semua siswa yang masuk di sekolah-sekolah favorit di Jakarta. Ideologi. Ini saya bisa ceritakan semua sektor, termasuk Bina Marga. Bagaimana kita bangun jalan kaki? Kenapa? Karena alat transportasi yang semua orang pakai itu kaki. Dan di Jakarta tidak disiapkan fasilitas untuk pejalan
kaki. Lalu dibangunlah trotoar yang luar biasa masif yang sekarang Bapak Ibu bisa saksikan di Jakarta. Itu semua kenapa? Karena prinsip keadilan. Nah,